Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Bos Besar hanya di Opsi, obrolan singkat, inspiratif. Nah, pemirsa nih, belum lama ini saya ketemu sama senior saya yang habis melalang buana jauh nih dari Halmahera, Maluku Utara. Nah, langsung aja, udah saya datengin orangnya. Pengen tahu seremnya gimana, pengen tahu kocaknya gimana. Nah, langsung lihat dah. Dengan Abang Adi ya, Adi yang diakrab, kita akrab sebut namanya Jimbe, Bang Jimbe ya. Jimbe. Oke. Nah, Bang. Oh iya, pemirsa belum tahu kali nih. Pemerintah itu kita punya program yang namanya Indonesia Mengajar ya. Indonesia Mengajar. Yayasan sebenarnya. Oke, yayasan. Yang didirikan dipelopori sama Anies Baswedan waktu itu ya. Salah satunya Anies Baswedan pada tahun 2009. Nah, ini menjadi gerakan yang cukup diminati oleh beberapa kalangan, khususnya tenaga pendidik yang muda gitu ya, untuk mengeksplor diri mereka keluar daerah, mencari pengalaman. Nah, Mas Adi ini nih, Mas Jimbe, Bang Jimbe. Aduh, susah buat namanya dah. Sering banget nih, Bang Jimbe ini tertarik juga buat ngikut ke sana ternyata. Nah, pengalamannya gimana? Yuk kita kulik yuk. Nah, Bang, bisa diceritain nih gimana awal mulanya bisa masuk ke situ? Awal mulanya sebenarnya karena ada temen yang masuk duluan. Oke. Jadi boleh pakai saya atau gue atau bebas, biasa santai aja. Oke. Soalnya kan nggak biasa gitu kan pakai saya juga. Nah, akhirnya dulu tuh pas zaman kita masih kuliah tuh sekitar tahun 2014 atau 2013-an gitu. Ada teman saya senior dari dulunya UNJ. Senioran di UNJ juga, cuma akhirnya dia pindah kampus. Nah, dia setelah lulus masuk Indonesia Mengajar tadi, gerakan tadi Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar ini kan sebenarnya gerakan non government, jadi semacam NGO gitu kan, semacam NGO di luar pemerintahan yang mereka berdiri sendiri di bawah Yayasan Indonesia Mengajar. Mereka punya program untuk mengirim pengajar ke daerah-daerah terpencil, gitu kan, ke daerah-daerah terpencil. Nah, teman saya ini ikut dalam kegiatan itu dan dia cerita, bilang ke saya waktu itu, saya lagi dia main ke rumah saya terus bilang gini, lu harus ikut pokoknya kegiatan ini, maksudnya lu harus ikut program seperti ini biar lu tahu gimana sih sebenarnya sudut pandang pendidikan dari orang-orang di luar orang Jakarta gitu. Kita kan seakan-akan orang Jakarta gitu, seakan-akan anak kota dan segala macam yang sebenarnya sih kalau secara tinggal emang di kota, cuma kan pemikiran juga belum tentu kita kota-kota banget gitu kan. Nah, dia bilang kayak gitu, karena lu di sana akan menemukan sesuatu yang berbeda gitu. Selain daripada masalah bagaimana desa dan kota perbedaannya seperti apa, tapi lebih ke arah sudut pandang lu tentang masyarakat, pendidikan atau anak-anak yang ada di sana. Nah, disitulah saya coba kulik-kulik gitu kan, sampai akhirnya, oh iya benar ada Indonesia Mengajar. Saya cobalah ikut daftar dan segala macam. Nah, perkenalan saya dengan Mengajar itu sebenarnya didahului dengan kegagalan, karena memang saat tes waktu itu saya gagal. Jadi tes pertama saya gagal. Waduh, saya pikir tes ya cuma semacam kita lulus kuliah, ngelamar kerja, terus akan ikut tes gitu kan, ngirim berkas segala macam. Ternyata setelah ngirim berkas lolos, masih ada 11 tahapan lagi. Jadi 11 tahapan untuk sampai kita diturunkan ke daerah itu. Ke daerah sasaran gitu kan. Wah, itu saya gagal. Karena sebenarnya kan Indonesia Mengajar kan umum, tidak harus orang pendidikan. Cuma kan dia siapa yang convert atau siapa yang pengen peduli pada pendidikan ikut aja gitu. Cuma nanti tinggal ikut step-step seleksinya. Tetap ada standar gitu. Lah ya. Ada standarnya di situ, karena walaupun saya pun basic bukan pendidikan. Saya basicnya adalah anak sastra murni gitu kan. Anak sastra murni. Cara mau orang sastra, Bos. Akhirnya anak sastra murni. Tapi ketika masuk tuh, ketika seleksi pertama kali tuh, kita disuruh untuk menyiapkan RPP, disuruh nyiapin pembelajaran gitu kan. Terus ada yang namanya self assessment, terus self presentation dan segala macam. Wah, ketika saya dihadapkan pada oke, coba Mas Adi praktik untuk mengajar dan segala macam. Buta saya gitu. Emang hal yang asing buat orang sastra. Saya buta di situ karena kan waduh, ini saya nggak pernah ngerasain gini nih. Ya, saya nggak pernah ngerasain kayak gini nih.
tiba-tiba disuruh untuk kayak gitu, wah blank semua. Jadi saat itu ketika teman-teman tes yang lain pada bawa berkas dan segala macam, waduh ini apa, saya nggak ngerti gitu. Nah sampai akhirnya di situ gagal lah. Jadi saya ngajar gagal. Oke, saya mencoba untuk berterima karena emang saya tidak tahu apa gitu. Sampai akhirnya dari Indonesia Ngajar pula, akhirnya saya ketemu dengan sebuah program yang namanya Gerakan Desa Cerdas. Gerakan Desa Cerdas ini yang akhirnya saya ikuti tadi. Ini masih satu naungan atau beda naungan. Cuma secara konsep sama. Ibaratnya 95% secara konsep visi dan misi hampir sama. Cuma beda dalam hal penyelenggara. Kalau Indonesia Mengajar penyelenggaranya adalah Yayasan Indonesia Mengajar, kalau Gerakan Desa Cerdas adalah penyelenggaranya dari pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Nah akhirnya di situ, wah oke lah, nih teman saya yang ngajak itu kan dia akhirnya masuk Indonesia Mengajar, dia diterima di situ. Saya nggak diterima dong, cuma ya udahlah, yang nggak diterima juga saya pun menerima karena emang secara kapasitas saya memang belum mampu saat itu kan. Akhirnya dapatlah informasi tentang Gerakan Desa Cerdas tadi, ikutlah seleksi. Nah karena sudah pengalaman sebelumnya ya kan, saya belajar dulu nih sama teman-teman saya yang memang basicnya pendidikan gitu kan. Basicnya pendidikan, belajarlah tentang bagaimana sih bikin RPP, bagaimana sih menyiapkan pembelajaran dan segala macam, bagaimana yang namanya self presentation, itu tahap-tahapannya maksudnya. Ada RPP, ada ini, ada juga problem solving, ada juga berapa tahap waktu itu jalannya? Ada 11 tahap. 11 tahap. Saya lupa tahapannya apa aja. Dalam jangka waktu? Pokoknya seleksi berkas itu saya kita naruh di bulan Desember. Desember. Pengumumannya bulan Mei. Wih, cukup lama ya. Bulan Desember itu saya naruh berkas. Pengumuman berkas bulan Februari. Bulan Februari tes untuk seleksi tadi. Setelah masuk tes 11 seleksi tadi, itu di dalam itu nunggu lagi 2 bulan sampai bulan April. Bulan April tes kesehatannya komplit dan segala macam gitu kan, mesti benar-benar direkam jejak kesehatan dan segala macamnya. Setelah itu belum selesai di situ, kita ada lagi namanya pelatihan intensif selama 1 bulan full di karantina. Jadi ibaratnya kalau bisa dibilang, kan kita tahu nih ada program Indonesian Idol gitu kan, di karantina 1 bulan. Itu saya ngerasain itu 1 bulan dikurung, tidak boleh megang HP, tidak boleh terkonfirmasi dengan dunia luar gitu kan. Udah kita dikurung di asrama 1 bulan full. Itu model pelatihannya semacam kayak pelatihan mental, leadership dan segala macam di 1 bulan full. Kita tidak boleh megang HP apapun. Pokoknya digembleng selama 1 bulan plus pelatihan mental bersama TNI saat itu. 1 minggu. Jadi di hutan gitu. Di hutan 1 minggu. Dan setelah pelatihan intensif, kalau seandainya kita dirasa tidak memenuhi standar mereka, kita pun tetap akan di-cut. Jadi walaupun kita sudah pelatihan intensif bukan berarti langsung jadi gitu ya maksudnya. Udah deal kita akan jadi masuk itu. Enggak. Ternyata itu masih belum, masih ada tahapan berikutnya gitu. Terus? Nah, selama pelatihan ini nih, apa aja yang didapat, apa aja yang dirasa, sukacitanya gimana? Wah, banyak banget ya. Karena memang sebelumnya saya belum pernah dapet tuh kayak gitu-gituan tuh, leadership, apalah itu gitu kan. Karena ya kalau bisa dibilang kehidupan before after setelah kegiatan itu sangat berdampak banget. Karena saya ngeliatnya gini, dulu saya sangat nggak peduli banget tuh dengan pendidikan. Ya udahlah, semacam kita anak muda ibaratnya, ya udahlah kita kuliah, selesai kuliah kerja, menikmati hidup sendiri, ya udah gitu kan, individualis, jalan sendiri, kerja sendiri gitu kan, tanpa mikirin orang dan segala macam. Masing-masing lah ya. Nah akhirnya setelah kegiatan kayak gitu tuh, kita ngerasa kok kalau kita nggak berdaya guna untuk orang lain kok kayak sia-sia gitu ya. Seakan-akan seperti itu, maksudnya walaupun terkadang kita juga masih kadang-kadang semangat, kadang-kadang kendor gitu tentang pendidikan bagaimana ini. Jadi di pelatihan itu tobat mendadak ya? Tobat mendadak asli. Apalagi dengan pemateri TNI yang mencekam begitu kan? Iya, bener-bener. Jadi kayak satu tuh kayak pas di pelatihan tuh kayak, ya Allah, materi-materi mereka kasih tuh kayak, kok ada yang materi kayak gini yang maksudnya leadership kan di sana ada tema tentang leadership, mental dan segala macam gitu kan.
bagaimana kita ketika kita berbicara menghadapi orang penting, ibaratnya pejabat-pejabat, bagaimana kita cara menghadapi masyarakat, bagaimana kita menghadapi anak-anak, itu tuh ada materinya semua. Yang saya dulu mikir, ya udahlah selama kita sopan sama orang ya udah gitu kan. Ternyata enggak gitu, maksudnya di pelatihan itu kita kayak banyak poin-poin yang perlu kita tahu gitu kan. yang kayak sebenarnya ternyata gini. masih cetek banget nih, ilmu kita cetek banget gitu. Aduh, pokoknya mantep banget dah. Itu di situ tuh kayak gitu. Nah, selama ya kita tahu lah pelatihan dari TNI ini emang bener-bener mencekam gitu kan. Pernah nggak sih ngerasain nangis gitu di dalam camp pelatihan ini? Nangisnya tuh lebih ke arah, ya Allah, ini kapan selesainya gitu ya. Ya Allah, ini kapan selesai? Ya Allah. Ya kan kalau secara physically itu physically kayak gini kan kita secara orang gendut ibaratnya gitu kan. Secara orang gendut. Oh, jadi begini dari awal nih. Kita emang dari kecil emang udah besar gitu, udah besar. Cuma ya udah gitu kan. Cuma emang dari dulu selalu tertantang di dalam diri untuk gini. Oke, gue punya kekurangan seperti ini. Cuma gue nggak boleh berhenti di sini gitu. Salah satu itu pun yang jadi motivasi saya untuk waktu itu, gue harus naik gunung gitu. Naik gunung bukan berarti untuk keren-keren satu. Saya cuma pengen tahu limit batas diri saya itu sampai mana sih gitu kan, kemampuannya sampai mana sih. Emang kelihatan kita gampang capek, gendut segala macem gitu kan. Cuma kok kalau kita menyerah sama kayak gituan kok kayaknya payah banget gitu kan. Sampai akhirnya mulailah untuk naik gunung segala macam. Sampai akhirnya kita ternyata gua bisa ketika kita berusaha gitu kan saat itu. Nah, dan yang paling penting itu emang tantangan buat diri sendiri. Iya, memang jadi kayak terpacu nih, harus mulai lagi nih gitu. Jadi pas pelatihan mental itu kayak, ya Allah, kita benar-benar digembleng fisik, digembleng mental gitu. Ya kan kita kan salah satu yang membuat kenapa TNI kuat kan adalah bagaimana dia bertahan pada kondisi kritis, sekritis apapun gitu kan. Nah, mungkin pembentukan mentalnya di situ tuh. Jadi kita benar-benar lagi capek, lagi letih, lagi lesu, tapi diomel-omelin gimana caranya gitu kan. Bagaimana mengatasi psikologis yang seperti itu gitu kan, mungkin kan. Jadi lebih ke arah itu sih. Ya Allah, akhirnya ngerasain hal kayak gini gitu kan. Ya Allah, pengen selesai, cuma ya ketika di waktu lain merasa gini, gua sudah pernah merasakan hal terburuk ketika dulu dilatih sama TNI. Kenapa gua harus kalah dalam kondisi yang seperti ini? Maksudnya di lain waktu gitu, berpikir seperti itu. Oh iya, gua nggak boleh kalah. Gua ibaratnya sudah merasakan sesuatu hal yang lebih buruk daripada ini. Kenapa gua harus kalah? Nah itu maksudnya pentingnya dulu ketika lagi pelatihan mental seperti itu, kayak nyadarin diri sendiri untuk nggak boleh kalah nih, harus menang. Justru pelatihan yang pahit itu jadi pecut buat kita. Nah, itu benar. Aduh. Nah, setelah itu nih keluar dari camp langsung terjun atau keluar dari camp 1 bulan. Kan tadi seperti yang saya tadi bilang, keluar dari camp kita dievaluasi dulu. Sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh organisasi atau tidak. Iya. Kita disebut organisasi karena memang kita di bawah naungan pemerintah daerah gitu kan. Sesuai dengan standar mereka atau tidak, dievaluasi. Kalau emang sudah dirasa sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pemerintah atau gerakan desa cerdas tadi, kita turun sebagai pemuda penggerak desa. Jadi sebenarnya visi dan misi daripada kegiatan kita itu, organisasi kita saat itu adalah bagaimana sih memfasilitasi, bagaimana kita menjadi sebuah agent of change di di desa-desa pedalaman gitu kan. Sebenarnya sih kalau bisa dibilang, kalau seandainya kita menyebut diri kita adalah agen perubahan buat masyarakat, ya muluk juga karena kan susah ya gitu ya. Jadi sebuah agen perubahan kan susah, cuma kan minimal kita membawa misi bahwasanya ayo dong ke anak-anak gitu, bahwasanya pendidikan itu penting loh buat kalian gitu. Maksudnya jangan sampai mereka putus hanya karena sebuah keterbatasan gitu. Karena emang kita bisa maklumi gitu. Salah satu yang menjadi alasan kenapa mereka punya putus sekolah adalah karena faktor apa? Di desa-desa yang kita tempati atau yang tempat kita tugas, itu rata-rata sebagian besar sekolahnya hanya SD, hanya sekolah dasar. Wow. Di Halmahera Selatan itu ya? Di Halmahera Selatan. Jadi kan karena emang kita dari daerah kepulauan, kalau emang bisa lihat di peta gitu kan, banyak nih orang tanya juga, tugasnya di mana sih? Maluku Ambon ya? Bukan.
ini saya Maluku Utara bukan Ambon. Yang terkenal kan selama ini Maluku itu Ambon gitu kan. Ternyata itu Maluku Utara, beda provinsi gitu. Cuma emang daerah kepulauan. Nah, sebelum lebih jauh nih, potong dulu dikit. Iya, ya. Pemuda penggerak desa tadi. Pemuda penggerak desa. Nah, pemuda penggerak desa ini apa khusus hanya di Halmahera aja organisasinya gitu? Untuk pemuda penggerak desa hanya di Halmahera Selatan. Karena penyelenggaranya dari Pemda Halmahera Selatan. Oke. Nah, jadi itu ikut tes langsung dari ada di Jakarta channelnya. Iya. Jadi mereka membuka open recruitment secara nasional. Jadi saat itu kalau kita olah dan maksudnya kita tanya-tanya ke panitia seleksi ketika saya masuk saat itu, saya kan angkatan kedua. Sebenarnya ada angkatan pertama. Panitia bilang untuk seleksi tahun angkatan kedua itu sekitar 800 orang. Wow. Jadi 800 orang yang lolos untuk di kegiatan pemuda penggerak desa cuma 15 orang. Jadi 15 orang itu dari seluruh Indonesia. 15 orang itu yang turun ke desa? Yang turun ke desa. Bukan di satu desa turun 15 orang ya, tapi 15 orang turun di 15 desa yang ada di Halsel. Jadi satu orang satu desa gitu. Itu benar-benar tantangan sih. Banget. Benar-benar tantangan. Tantangan banget. Ya, kita tahu di sini image orang timur itu ya. Image orang timur itu ya Maluku ke sana lagi, Flores dan lain-lain itu serem. Seakan-akan ya. Nah, image mereka di sini begitu kan. Orang sini ketemu mereka jiper. Mental mereka turun langsung down. Nah, gimana nih ngadepin situasi yang kayak gitu? Apa bener nggak sih masyarakat di situ begini? Itu yang sampai akhirnya saya, ya Allah, ini bener istilah yang namanya don't judge book by cover. Apa sih istilahnya tuh? Bahasa Jepangnya keluar. Pokoknya jangan pernah melihat orang dari covernya gitu. Benar. Karena dulu ekspektasi saya ketika saya sampai sana adalah, dan salah satu yang membuat orang tua saya takut. Dulu izin itu sempat nggak dibolehin sama orang tua. Karena kan kita datang ke sana sendiri dengan biaya sendiri. Karena kita ke sana itu dengan biaya sendiri, beli tiket pesawatnya pun dengan uang sendiri gitu kan. Jadi mereka hanya memberikan ketika kita lolos, karena kan seleksinya di sini semua. Pelatihan intensifnya di sana. Jadi menuju pelatihan intensif selama 1 bulan, selama karantina, itu kita diharapkan untuk datang ke sana tapi dengan uang sendiri. Wow. Jadi kita dulu sebenarnya nekat-nekatan. Ini Halmahera Selatan di mana gitu kan? Panitia cuma ngasih tahu. Ini di mana? Kita juga nggak tahu Halmahera Selatan di mana. Kita cuma dikasih rules. Nanti dari Jakarta ke Ternate, dari Ternate ke Bacan, dari Bacan nanti ke Dinas Pendidikan Halmahera Selatan. Dari Jakarta ke Ternate naik delman. Delman istimewa ya. Duduk di muka. Samping Pak Kusir lagi. Pak Kusirnya jadi pilot. Oke. Dari Jakarta ke Ternate itu penerbangan sekitar 3,5 jam, ya kan? Dari Ternate ke Bacan perjalanan kapal laut 8 jam. 8 jam setelah sampai sana kita nyari ke Dinas Pendidikan Halmahera Selatan. Kita diharapkan untuk datang ke sana gitu kan. Nah, ekspektasi orang tua satu, aduh janganlah, itu jauh, kita nggak punya saudara. Satu orang tua bilang kayak gitu. Mau ngapain sih nyari uang, ibaratnya gitu. Orang tua kan mindsetnya kita kerja nyari duit, padahal kan sebenarnya kita kegiatannya kegiatan volunteering gitu ya maksudnya. Walaupun termasuk kategori kerja, cuma kan kita kerja di bidang masyarakat, kemasyarakatan gitu. Nggak usah ke sana, nanti gimana, di sana nggak ada ini segala macem. Orang tua takut di situ. Saya pun takut, jiper saat itu ngerasa, wah iya Maluku nih, gitu kan. Ya satu mindset saya masih sama seperti orang kebanyakan. Oh Maluku nih, bahwasanya saya pikir Maluku Utara sama seperti Maluku, Papua gitu, orang timur gitu kan. Ya karena terbawa mindset di Jakarta tadi seperti itu. Sampai akhirnya saya terbanglah ke Ternate, sampai di Ternate, yang membuat saya akhirnya berpikir gini, salah gua ternyata selama ini. Karena apa? Kebetulan saat saya ke Ternate, pesawat delay di Manado, ya kan? Pesawat delay di Manado, kita di Manado sekitar 2-3 jam, hampir 3 jam di Manado waktu itu. Delay karena faktor badai waktu itu ada hujan deras, jadi pesawat nggak langsung ke Ternate. Jadi singgah di Manado dulu gitu. Di Manado, saya ngobrol dengan orang. Ngobrol dengan orang timur juga, orang Ternate saat itu. Dia tentara, dia berkeluarga, 2 anaknya gitu. Saya ditanya saya, bukan saya tanya. Mas mau kemana kata gitu? Saya mau ke Ternate om. Oh ke Ternate kata dia.
Iya, saya bilang, mau ngapain? Ini mau apa namanya, ada ikut kegiatan gitu Oke, kan. ceritalah. Gitu. Sampai akhirnya, oh begitu. Berarti nanti dari Ternate mau ke Bacan langsung? Iya Pak, saya bilang gitu. Oh ya udah, nanti sampai Ternate biar ikut sama saya. Kata dia, wih, ini saya bilang, ini kok main ikut sama saya aja, saya bilang Iya, gitu. iya. Lah, nggak kenal nggak apa gitu kan. Apa tuh pikiran waktu itu? Saya tuh, ya Allah. Karena kan saat itu kan emang yang kebetulan yang ngobrol dengan saya orang Ternate asli. Iya. Gitu kan, bodohnya besar, kebetulan tentara juga gitu kan. Aduh, takut awalnya ngobrol takut. Setelah dia bilang, wah, dia bilang nanti biar saya ngantar ke bandara, ke pelabuhan gitu kan. Iya. Ke pelabuhan untuk menuju ke Bacan tadi. Oke. Dari bandara ke pelabuhan. Wah, nggak usah Om, terima kasih, saya bilang gitu kan. Ya akhirnya bener. Saat itu saya takut, memang takut gitu kan. Kebetulan saya kesana berangkat berdua dengan orang yang sama-sama seleksi di Jakarta gitu kan. Iya. Karena orang Jakarta kita lolos ada 3 orang. Cuma saya bareng sama 1 orang yang perempuan. Sampai di Ternate kita juga bingung. Wih, kita harus kemana nih? Harus ngapain? Kita nggak tahu gitu kan. Dari bandara kita kemana atau naik apa kita nggak tahu gitu. Oh kan. gitu. Karena emang posisi bandara di sana itu seperti di sini, jauh dari pemukiman. Iya. Ya, jauh dari pemukiman. Akhirnya dia menawarkan untuk itu. Saya ingat, Tik, teman saya Tika namanya, dari Bandung, cuma dia berangkatnya dari Jakarta. Tik, tadi ada om yang tentara tadi nawarin kita untuk bareng sama dia nanti dijemput sama saudaranya di Ternate untuk ke pelabuhan. Iya. Itu berdua kondisinya ya? Berdua. Saat itu kan dia takut kan, waduh bagaimana nih? Ternyata bener. Jadi saya pikir itu cuma basa-basi, tapi bener ketika sampai di Ternate, plok, langsung, mas ayo mas kita ikut kita. Di treatment sama mereka. Iya. Bagi diantar ke pelabuhan. Nanti naik kapalnya ini dipesenin tiket dan segala. Ih, ini kita baru kenal, kita nggak kenal sama sekali orang ini gitu maksudnya. Dia ngebantuin gitu maksudnya. Nge-treatment kita. Iya. Enggak mas, Pak ini nggak apa-apa om, saya bilang. Nggak apa, pokoknya saya senang. Saya senang kalau ada orang yang datang ke Maluku Utara, tapi dia untuk pendidikan, untuk ngajar tuh saya senang. Segitu tingginya responnya ya? Jadi mereka tuh, wah, berarti selama ini ekspektasi saya tentang orang timur itu salah maksudnya. Mereka ternyata bentuk kepedulian pertama yang saya dapat ketika sampai sana, sampai segitunya maksudnya, sampai saya bilang, wah saya salah nih, saya bilang. Oke, nggak boleh seperti ini lagi. Jadi mulai dari situ kayak mulai berubah bahwasanya, ya jangan pernah mulai dari penampilan luarnya aja gitu kan. Bahkan ekspektasi kita berubah sebelum sampai ke lokasi. Sebelum sampai di halte saya udah berubah dulu. Itu masih di Manado loh ibaratnya. Iya. Di Manado dia udah nawarin seperti itu gitu kan. Ternyata saya pikir basa-basi, ternyata beneran. Saya bilang, ya Allah. Itu baru satu hal yang saya dapat tentang keramahan orang timur. Masih banyak hal lain, karena saya bisa bilang, saya jamin selama saya di sana, saya kan di Maluku Utara selama 2 tahun setengah gitu ya. Selama 2 tahun setengah saya di sana, nggak pernah sekalipun saya punya masalah, nggak pernah sekalipun saya bingung untuk tinggal walaupun saya nggak punya saudara. Karena apa? Mereka sangat Mas Adi mau kemana? Mau ke Tidore? Mas Adi di Tidore ada saudara saya, nanti nginep di sana aja. Mas Adi mau kemana? Mas Adi mau ke Tobelo. Tobelo itu daerah Halmahera Utara. Iya. Nanti ini aja, kalau di Tobelo kontak saudara saya aja, nanti saya udah kontak. Jadi saya bisa dibilang selama saya di sana, saya nggak pernah yang namanya nyewa penginapan. Wow. Karena mereka selalu mereferensikan Responsif. orang. Itu ya. Akhirnya saya berbuat pandangan, wah Indonesia keren. Ternyata selama ini kita salah. Maksudnya, ya ternyata memang keramahan timur itu Indonesia secara full, tidak hanya Indonesia Barat, Tengah atau Timur, tapi benar-benar Indonesia secara keseluruhan itu benar-benar ramah kita semua. Selama kita baik tentunya ya, maksudnya. Iya, selama kita baik itu berubah sih. Nah, buat pengetahuan juga nih, buat pemirsa di rumah, berapa sih dana awal yang keluar untuk sampai ke sono? Dana awal, saya nggak tahu ya, apakah kategorinya mahal atau tidak. Tahun 2015 tiket pesawat ke sana itu rentang termurah 800.000. Oke. Untuk yang kelas atas ibaratnya ya semacam Garuda lah segala macam itu 1,5. Nggak apa-apa kan nyebut merek Iya. ya. Ya ibaratnya yang kelas atas itu yang pesawat bagus 1,5 juta. Itu kategorinya sudah mahal saat itu ya. Karena apa saya bilang mahal? Karena apa?
saat itu 2015 kalau nggak salah, teman-teman saya yang mereka pada pergi ke luar negeri, ke Thailand, ke Singapura, ke Malaysia, mereka dapat tiket 300.000. Wow. Padahal saat itu tiket ke Ternate paling murah 800.000. Itu kita udah untung banget karena promo-promo. Iya. Waktu itu saya beli 1,3. Pas pertama kali saya ke sana 1,3 juta. Dan itu uang dikasih dari kakak. Karena saat itu orang tua nggak punya duit. Saya nggak tahu antar orang tua nggak punya duit atau karena mereka nggak ikhlas ngelepas saya, makanya saya nggak dikasih ongkos ya. Dan kan saya gitu, saya cuma bilang gini, Mas, pinjemin aku uang dong 1,3. Buat ngapain? Buat beli tiket pesawat. Mau ngapain? Di sana ada kegiatan begini. Jadi satu cuma orang tua entah karena emang nggak punya duit atau memang karena nggak ridho anaknya gitu. Ya wajar lah, orang tua kan ya namanya anak yang pergi jauh gitu kan, nggak ridho sampai akhirnya ya udahlah berangkat sendiri 1,3 juta. Itu hanya pesawatnya aja, pesawat dari Jakarta ke Ternate. 2015. Kalau terbaru ini teman saya kan ada juga yang di sana, ngasih banyak yang di sana gitu ya, ada beberapa yang bolak-balik sana. Kalau nggak salah sekarang 3,5 jutaan. 3,5 Itu sih kategorinya. Jadi dibandingin kita pergi ke Bali cuma satu berapa. Kalau sekarang ya, dulu tuh bahkan Bali itu cuma 500. Jadi saat itu kita di 1,4, mereka baru 600. Jadi ya nggak tahu deh, mahal sih emang. Ya mungkin hampir sama kayak ke Papua gitu kali ya. Papua kalau nggak salah. Ya karena kalau saya pribadi gitu ya, untuk naik pesawat saya nggak pernah. Nggak pernah. Iya. Biasa kita naik helikopter pribadi. Oh gitu. Iya. Wah, mantap banget. Kalau pesawat gitu saya ya biasa udah. Oh. Udah nggak kaget gitu kan. Berarti ini kan di Cakung. Iya. Rumahnya di? Saya punya rumah itu ada di Maluku itu 4 hektar. Oh, 4 hektar. Mantap. Masih belum berbentuk tapi. Oh, belum berbentuk. Belum berbentuk. Masih bayangan. Masih angan-angan, andai-andai. Nah, terus pesawat 1,3, pelabuhan kapal waktu itu? Kapal 180. Oke. 120 gitu. 120 ya, cuma kan kalau kita mau kamar tambah 50.000. Iya. Cuma kalau nggak mau kamar ya berarti kita lesehan di deck gitu aja. Nah, berapa lama itu perjalanan kapal? 8 jam. Ternate ke Bacan. Bacan itu ibu kota dari Halmahera Selatan. Ibu kotanya namanya Labuha, cuma pulaunya Pulau Bacan. Nah, untuk sampai ke lokasi untuk ke lokasi saya penempatan saya, khusus penempatan saya itu 5 jam. Dari pelabuhan tadi? Dari pelabuhan Bacan. Iya. Jadi kalau ibaratnya kita rules dari Jakarta gitu ya, dari Jakarta ke Ternate pesawat 3,5 jam, dari Ternate ke Bacan 8 jam naik kapal feri malam, perjalanan malam, terus dari Bacan ke pulau. Iya. Nah ini pasti pulau ini nih, kalau saya rasa orang-orang pada kenal, apalagi para pencinta batu-batu. Apa tuh? Itu kenal, karena pulau ini pulau penghasil batu bacan. Nah, info lagi nih. Itu bukan batu bacan kan? Bukan. Oh bukan. Soalnya ada juga batu bacan itu yang warnanya biru-biru kayak gitu. Iya. Ini kebetulan saya dapat waktu saya jalan ke Belgia ini. Oh, ke Belgia. Iya, jadi batu ada museum dinosaurus di situ, giginya saya tarik. Oh. Jangan sampai dilihat ya. Nanti konservasi hewan-hewan langka. Bisa nih. Nah, lagi nih kita lanjut. Nyampe di mana tadi kita? Perjalanan ke Kasiruta. Masuk ke perspektif orang tua mungkin kita ya. Mungkin pandangan orang tua waktu itu apa sih yang dicari untuk ya jauh-jauh dengan tiket modal sendiri, perjuangan sendiri, susah payahnya begitu, apa yang dicari? Nah, pokoknya jangan dijawab dulu. Kita iklan setelah yang satu ini hanya di Opsi, obrolan singkat inspiratif.